Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Suni Jaya. Kali ini aku akan mempresentasikan prinsip akuntansi chapter 11. Dan ini adalah rekap saya selama pembelajaran prinsip akuntansi di chapter 11. Dari bentuk organisasi perusahaan, ada klasifikasi dari organisasi perusahaan. Ada dua, yaitu dari tujuan dan dari kepemilikannya. Yang pertama dari tujuan, yaitu ada dua, yaitu nilaba dan profit. Nilaba adalah sebuah organisasi perusahaan yang tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya, Salvation Army, yaitu dari USA, dan International Committee of the Red Cross, atau bisa dibilang Palang Merah dari Swiss. Dan selanjutnya adalah profit, yaitu sebuah bentuk organisasi perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya. Contohnya Toyota dari Jepang dan Siemens dari Jerman. Dan klasifikasi kedua yaitu adalah dari kepemilikannya. Dari publik adalah bentuk organisasi perusahaan yang semua atau pihak-pihak apa saja dapat bergabung ke pemilikannya dengan saham tanpa harus mengetahui apa atau berkelas dengan atau berteman dekat dengan perusahaan tersebut. Contohnya Sinopec dari China dan General Electric dari USA atau Amerika Serikat. Dan kedua yaitu kepemilikan secara pribadi, yaitu adalah sebuah bentuk organisasi perusahaan yang didirikan sendiri tanpa ada seorang pun atau satu pun yang menciptakan itu atau mutlak sendiri. Contohnya Cargill Insurance Inc. yang berasal dari Amerika Serikat. Dari karakteristik utama perusahaan, yaitu definisi dari awal perusahaan, yaitu perusahaan atau corporation adalah entitas hukum terpisah dari pemiliknya yang memiliki beberapa ciri khas. Ada keuntungan dan kerugiannya. Dari keuntungannya adalah kehidupan cukup terpisah, tanggung jawab terbatas pemegang saham, hak kepemilikan dapat dipindahkan, kemampuan memperoleh modal, dan kehidupan berprofesional. Dan di situ ada kerugiannya, yaitu manajemen profesional, regulasi pemerintah, dan pajak ganda atau double taxation. Langkah-langkah pembentukan perusahaan itu ada tiga cara, yaitu mengajukan aplikasi atau file application, yaitu adalah perusahaan mengajukan permohonan kepada lembaga pemerintah yudisial tempat yang ingin didirikan, biasanya ke negara bagian atau negara tertentu untuk mendirikan suatu perusahaan di daerah tersebut. Yang kedua adalah pemerintahan memberi charter atau surat izin usaha, yaitu dokumen resmi yang di maaf, yaitu dokumen resmi yang memberikan wewenang hukum kepada perusahaan untuk beroperasi. Dan ketiga yaitu menyusun anggaran dasar atau bylaws. Itu aturan internal perusahaan tentang bagaimana ia akan diatur dan dijalankan, termasuk pertemuan dewan, struktur pengambilan keputusan, dan seterusnya.
4 hak utama pemegang saham. Yaitu ada yang pertama adalah hak suara atau voting rights, yaitu memilih anggota dewan direksi dan menyetujui keputusan penting perusahaan. Dan kedua yaitu hak atas dividen atau dividend rights, yaitu menerima pembagian laba perusahaan dalam bentuk dividen jika diumumkan. Yang ketiga yaitu hak preferensi atau preemptive right, yaitu hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan agar tidak kehilangan persentase kepemilikannya. Tapi hanya tapi ya di zaman sekarang atau di saat ini tidak semua perusahaan melakukannya lagi. Dan keempat yaitu hak atas sisa aset atau residual claim. Jika perusahaan itu dilikuidasi atau dibubarkan, pemegang saham berhak atas aset tersisa setelah semua kewajiban dan utang dibayar. Saham yang saham yang diotorisasi yang pertama yaitu jumlah maksimum saham diizinkan untuk diterbitkan menurut anggaran dasar kartel perusahaan. Yang kedua yaitu tidak memerlukan pencatatan jurnal saat diotorisasi. Metode penerbitan saham ada dua cara, yaitu secara langsung ke investor dan secara tidak langsung melalui perusahaan sekuritas atau investment banker. Faktor penetapan harga saham baru ada 5. Yang pertama adalah satu, proyeksi laba masa depan. Kedua, estimasi dividen. Ketiga, posisi keuangan saat ini. Keempat, ekonomi makro, kondisi ekonomi makro. Dan kelima, tren pasar modal. Market price of shares yaitu harga saham di pasar ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli di bursa saham. Dan harga cenderung mengikuti laba dan dividen perusahaan, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal, misalnya isu ekonomi dan atau politik. Penerbitan saham biasa ada dua, yaitu par value dan no par value. Par value adalah nilai nominal yang ditentukan, sedangkan no par value tidak ada nilai nominalnya. Saham dapat diterbitkan dengan imbalan uang, tunai, jasa, atau aset non-cash, seperti tanah atau bangunan. Selisih antara harga jual dan nilai nominal dicatatkan sebagai share premium. Saham treasury atau treasury shares adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari pasar untuk digunakan kompensasi karyawan, mengurangi jumlah saham beredar, atau menghindari pengembalian dan dicatat sebagai akun kontra ekuitas, bukan sebagai aset. Saham preference atau preference shares adalah mempunyai hak istimewa, dividen, dan likuidasi sebelum saham biasa. Comparative preference shares harus dibayar termasuk dividen tahun sebelum yang belum dibayar. Dividen atau dan kas dan saham. Jenis dividen itu ada tunai, properti, saham, dan scrip. 3 tanggal penting untuk pencatatannya itu tanggal deklarasi
tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Dividen saham menambahkan modal saham, tapi mengulangi laba ditahan. Pernyataan laba ditahan, yaitu menunjukkan perubahan pada saldo laba ditahan, penambahan dari laba bersih, dan pengulangan dari dividen. Koleksi atas kesalahan masa lalu dimasukkan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Dan ini adalah cara pengerjaan akuntansi, atau bisa dibilang contoh pengerjaan akuntansi. Sakura Corp memiliki akun ekuitas per 1 Juni 2024 sebagai berikut. Common stock $2 per 600.000 dolar. Paid in capital in excess of par common stock adalah $800.000. Retained earnings berisi $200.000. Pada tahun 2024, perusahaan melakukan transaksi berikut berkaitan dengan treasury stock. Tanggal 1 Februari, membeli 4.000 saham dengan harga 15 dolar per saham. Di tanggal 15 Mei, menjual 1.500 saham dengan harga 18 dolar per saham. Di tanggal 10 Agustus, menjual 1.000 saham dengan harga 16 dolar per saham. Dan di akhirnya, di tanggal 20 Desember, menjual 500 saham dengan harga 12 dolar per saham. Untuk instruksinya, jumlahkan transaksi saham restorasi, saham treasury, dan buat jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2024 untuk laba bersih. Buka akun untuk modal disetor dari saham treasury, kedua saham treasury, dan laba ditahan. Dan C, siapkan bagian ekuitas pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2024. Dan kita akan beralih dulu. Dan ini sudah ada soal dan tinggal pengerjaannya, yaitu pada A, instruksinya adalah jurnalkan transaksi saham treasury dan buat jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2024 untuk laba bersih. Jadi penjurnalannya itu pada tanggal awal mulanya tanggal Februari tanggal 1, yaitu isi tentang cash hasil dari penjualan pembelian saham 4.000. Jadi cashnya sama dengan 4.000 dikalikan 15 dolar. Jadi hasilnya 60.000. Maaf, 60.000. Dan cash treasury-nya juga sama. Maaf, kayaknya ada tunggu. Dan ini di ini kayaknya dihapus dulu. Ini juga sama. Itu treasury stock. Diisinya dengan treasury stock. Stock. Dan
kita isi 6.000, 60.000. 60 kedua sisi. 60 yang di sisi kiri kredit dan sisi kanan debit. Dan dilanjutkan pada Mei tanggal 15 Mei. Yaitu penjualan saham sebesar 1.500 saham dengan harga $18 per satuan. Berarti cashnya sama dengan 1.500 kalikan $18 sama dengan 27.000. Dan ada lagi yaitu treasury stock, yaitu harganya itu 1.500 dikalikan $15. Ini segini dulu. Sudah. Jadi hasilnya 22.500. Dan tambahkan lagi tuh karena ada selisih dikurangin cashnya 2.700 dikurangi 22.500, jadi hasilnya pas setengah. Jadi hasilnya jadi paid in capital actually sama dengan 4.500. Sekarang lanjut ke tanggal 10 Agustus. Yaitu ada penjualan 1.000 saham dengan harga $16 per saham. Berarti cash sama dengan 1.000 dikalikan $15. Dan hasilnya 15 karena salah, $16, maaf. $16, jadi hasilnya 16.000. Tetapi treasury stock-nya ada stock 1.000 dikalikan 15, hasilnya $15. Nah, dikurangi treasury jadi sama dengan 1.000. Jadi paid in capital treasury-nya 1.000 dari hasil dari selisih tersebut. Dan dilanjutkan pada terakhir di tanggal 20 Desember, yaitu cash, yaitu
menjual 500 saham dengan harga $12 per saham. Jadi cash sama dengan 500 dikalikan 12 sama dengan 6.000. Karena modalnya 7,5, atau tunggu, nah, dari treasury stock-nya sama dengan awalnya 500 dikalikan $15, hasilnya 7,5. Jadi berarti ibaratkan rugi sekitar $1.500. Jadi paid capital, paid in capital treasury seribu, lalu retained earnings sebesar 500 dari ditambahkan, dan treasury stock-nya ya, ya 7.500. Dan ini adalah hasil dari A, yaitu penjurnalan transaksi saham treasury dan buat jurnal penutup pada tanggal 31 Desember untuk laba bersihnya. Dan di sini adalah laba bersihnya. Dan kita lanjutkan dari B, yaitu buka buka akun untuk modal histori saham treasury, kedua saham treasury, dan ketiga laba yang ditahan. Jadi kita akan menentukan dari modal yang disetor dulu, terus dulu, yaitu paid in capital teles. Paid in capital treasury stock, itu yang ada treasury stocknya itu paid-nya ada di Mei, Agustus, dan Desember. Jadi pengisiannya Mei tanggal 15 sekitar 4.500. Dan Agustus tanggal 10 atau 10 Agustus yaitu 1.000. Dan di akhir Desember karena mengalami kerugian maka akan ditulis negatif. Jadi Desember tanggal 20 Desember
Berarti minus 1000. Hmm, Maka totalnya sama dengan 4500. Dan lanjut ke B, yaitu tentang saham treasury. Berarti itu dua atau di sini dua. Oke, sini aja dua. Ada 5 di treasury stock sama dengan ada di Februari tanggal 1 Februari itu berisi 60.000 ditambah tanggal 15 Mei adalah negatif. Negatif jadi minus 2.500. Dan pencatatan pada tanggal 10 Agustus yaitu minus 15.000. Dan tanggal 20 Desember itu minus 7,5. Dari total tersebut sekitar 15.000 dolar. Dan lanjutkan dari itu laba ditahan atau retained earnings. Tunggu. Itu ada pada saldo awal sekitar 200 dolar 200 dolar 200.000. Laba bersih sekitar 90.000.
Ini, ini ya, oke. Pulang. Dan dan Desember Desember tanggal 20 mengalami kerugian lossnya sekitar 500. Jadi totalnya atau saldo akhirnya itu sekitar 28.950 ya dua 289.500 dan ini sudah capai dan kita balik ke C yaitu siapkan bagian ekuitas memegang saham pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Berarti dari atas ini yaitu dari common stock repaid in FFA, retained earnings yang sekitar 28.950 dan equity ini less treasury stockholder di pada Mei 15 Mei. Jadi pengerjaannya C no 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 enggak C itu equity section common stock itu $2 par value itu $600.000 dan dilanjutkan oleh paid in capital X check spal itu hasilnya yang di atas $800. Sekitar 800. Lalu dilanjutkan paid in treasury stock
yang pada saat ini di 4.500. Sekitar 4.500 dolar. Dilanjutkan retained earnings sekitar 8. Kita 289.500 dolar. Nah, dan less itu less treasury stock sekitar yang 1.000 dikali 15 dolar, dan itu 15.000 minus negatif 15.000. Dan total shareholders equity stockholders equity adalah, dan dihitung sekitar 1.679.000 dolar. Jadi ini udah selesai dalam pengerjaan tugas ini, dan kita akan lanjutkan ke sesi depan. Dan kita lanjutkan sesi selanjutnya. Em, ini adalah sesi terakhir dari penjelasan dari presentasi chapter 11 prinsip akuntansi. Di sini em, jika ada kesalahan atau kata-kata yang saya salah lakukan atau apa, mohon maafkan. Em, ya, ini sudah berakhir. Sekian dan terima kasih.